Terima kasih Pak Beta Pardosi, pujian yang sudah dinaikkan, dan terima kasih untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, baik, kita sangat bersyukur pagi hari ini kita kembali sama-sama lagi di hari yang penuh syukur ini. Saudaraku, mari kita tundukkan hati kita, mari kita menyambut renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, terima kasih Bapa di surga, sebagaimana pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, tugas yang Tuhan percayakan bagi kami sangat mulia, sehingga kami selalu dengan hati yang terbuka dan penuh syukur untuk menyambutnya. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus. Setelah kami beristirahat pada jam-jam tidur kami Tuhan, tiba saatnya pagi hari ini kembali lagi kami dibangunkan dengan semangat yang baru dan berkat yang baru dari Tuhan kami. Kami sambut ya Tuhan, berkat dari kebenaran firman-Mu, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan bersama-sama dengan semangat yang daripada Tuhan, kami memuji-muji nama-Mu. Terima kasih kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Bapa, menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, atas kasih setia-Mu kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita sudah memasuki Roma pasal 10, dan kita kemarin sudah merenungkan bagaimana janji Tuhan selalu dibangun di atas integritas kebenaran yang sejati. Apa yang dijanjikannya pasti digenapi. Amin. Puji Tuhan. Dan kita akan baca terlebih dahulu firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di pagi hari ini dari Roma pasal 10, bagian firman Tuhan yang sangat terberkati. Ya. Roma pasal 10 ayat yang pertama. Saya akan membacakan sampai ayatnya yang ketiga. Mulai dari ayat 1, Roma pasal 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu saja dulu ya Bapak Ibu Saudara yang sangat terberkati pagi hari ini ya. Dari bagian ini begitu banyak berkat Tuhan yang dapat membuka pikiran kita ya tentang kesaksian yang harus terus kita sampaikan tentang kasih karunia Allah. Amin. Dan ini pelajaran yang sangat berharga Bapak Ibu Saudara ya. Di sini lengkap sekali, hanya 3 ayat ini saja lengkap, di mana kita lihat Rasul kita, Rasul Paulus, begitu besar sekali kerinduannya supaya saudara-saudaranya diselamatkan. Sama seperti kita juga saat ini, amin. Merindukan saudara-saudara kita bisa diselamatkan. Tapi ini punya dasar yang kuat ya, karena dasarnya adalah pengetahuan akan kebenaran itu ternyata membuat
perbedaan itu menjadi sangat jelas. Perbedaan itu adalah Allah sendiri yang membuat, bukan kita yang membeda-bedakan. Amin. Tapi Allah yang membedakan, yaitu antara terang dan gelap, ya itu nyata, antara kebenaran dan ketidakbenaran, atau Alkitab bilang kedurhakaan. Ya, bahwa di sini Rasul Paulus ya sungguh-sungguh mendoakan supaya bangsanya, supaya saudara-saudaranya, orang-orang Israel itu diselamatkan, karena memang mereka belum diselamatkan. Nah, tapi kita akan fokus saja dulu kepada bagian ya topik yang kemarin kita sudah mulai, yaitu akankah Israel ini diselamatkan. Maksudnya adalah secara bangsa mereka di masa yang akan datang, ataukah seperti kebanyakan orang meyakini bahwa Israel sudah punah ya dari pikiran Allah, dari kebenaran firman Allah yang sudah dinyatakan dan dinubuatkan di perjanjian lama. Bangsa Israel itu sudah tiada, ya itu sudah tamat riwayatnya, bahwa Israel itu sudah digantikan atau setidaknya digabungkan dengan gereja sekarang ini. Benarkah demikian? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, karena itu adalah keyakinan banyak orang, ya. Kemarin saya sudah jelaskan, oleh sebab apa? Dibangunlah dibangunlah sebuah teologi atau sebuah pemikiran oleh sarjana-sarjana Alkitab, bahwa karena bangsa Israel sejak abad pertama sampai pada abad yang ke-20 ya, atau setidaknya sampai sebelum tahun 1948 ya, dibangunlah satu ajaran, satu teologi yang mengatakan bahwa gerejalah sekarang ini yang menjadi Israel rohani. Sehingga orang-orang Kristen mengklaim bahwa janji Allah, covenant Allah kepada Abraham itu sekarang diwarisi oleh gereja. Ya, begitu ya. Nah, jadi makanya tidak heran kita mendengar klaim-klaim ya bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu adalah janji kepada orang Kristen. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kerikil ini yang harus disingkirkan. Karena apa? Karena itu memaksa apa yang menjadi program Allah bagi bangsa Israel itu menjadi sesuatu yang Paulus katakan, apakah Allah berdusta? Apakah firman-Nya menjadi gagal? Ya, yaitu kemarin kita sudah lihat bahwa berbicara tentang bangsa Israel itu harus tahu kita akar sejarahnya, akar cerita keselamatan mereka itu adalah terkait dengan janji Tuhan kepada nenek moyang mereka. Mereka punya nenek moyang, ya, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak seperti kita, ya, bahwa tiadalah pernah Tuhan berjanji kepada nenek moyang kita bahwa keturunannya akan diselamatkan. Kita hanya menerima anugerah. Amin. Ya, jadi tidak terikat dengan sebuah covenant atau sebuah perjanjian atas apa yang dilakukan oleh Allah pada nenek moyang kita. Malah kalau lihat urut-urut ke belakang, nenek moyang kita ini adalah para penyembah berhala yang tidak kenal Tuhan Yesus, tidak mengenal salib Kristus, ya. Nah, tapi kalau nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub itu benar-benar sangat mengenal Allah yang hidup. Mereka
melakukan langsung perintah yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya kepada mereka. Kepada Abraham, ya, kepada Abraham Tuhan berfirman, ya, coba kita akan lihat lagi sedikit lagi ya, sekali lagi, yaitu di Roma, di Kejadian pasalnya yang ke-12. Jadi kalau kita ingin mencermati dan kita ingin melihat bagaimana masa depan daripada future daripada bangsa Israel itu, kita harus kembali kepada nenek moyang mereka. Bagaimana Tuhan memanggil Abraham dan berjanji bahwa Tuhan memberikan kepada mereka sebuah warisan. Nah, warisan ini berbeda dengan yang kita punya, ya. Warisan apa ini? Kita lihat Kejadian pasal 12. Sekali lagi saudara-saudaraku, ya. Di Tuhan untuk kita semuanya. Kita lihat dari Roma lagi. Maaf, Kejadian pasal 12 ya. Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama saya akan membacanya dari awal ya. Bapak Ibu Saudara semua bisa mengikuti bagaimana pertama kali Allah memanggil nenek moyang bangsa Israel, bukan nenek moyang kita. Tuhan tidak pernah memanggil nenek moyang kita. Lalu Tuhan berjanji kepadanya, ya. Tapi kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Ya. Mulai dari ayat 1 Kejadian pasal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janji yang pertama disampaikan, menjadi bangsa yang besar. Bangsa mana itu? Ya, itulah bangsa Israel, 12 suku, ya. Dari Ruben, suku Ruben sampai Benjamin. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, ya, terkenal, dan engkau akan menjadi berkat. Abraham akan menjadi berkat, ya, bagi semua orang. Ayatnya yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Bukan memberkati saudara, tapi memberkati Abraham, ya, dan keturunannya. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, ini bukan janji kepada kita kan? Kalau ada orang yang mengutuki kita, terus kita mengharapkan Tuhan mengutuki mereka begitu. Ya, tidak begitu saudaraku ya. Karena kita ini berbeda. Kita ini bangsa lain yang tidak memperoleh janji, tapi kita menerima anugerah Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan mengatakan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau kepada bangsa Israel tidak bisa, ya. Ada hukum, ada hukuman yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan kejahatan kepada orang Israel, kepada keturunan Abraham, karena ada janji Tuhan seperti itu. Jadi mereka bisa mengklaim. Makanya kalau Bapak Ibu baca di kitab Mazmur itu, Daud berdoa seperti ini. Tuhan, jangan biarkan musuh-musuhku ya melakukan kejahatan kepadaku. Kiranya engkau menghajar mereka. Balaskanlah murkamu kepada mereka yang melakukan kejahatan kepadaku, kata Daud. Jadi dia berdoa supaya Tuhan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya, bangsa-bangsa lain yang mengganggu ketenangan kehidupan daripada bangsa Israel. Daud berdoa supaya Tuhan mengutuki mereka, gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa berdoa seperti itu, ya. Bahkan Yesus pernah berdoa mengajarkan, doakanlah apa? Doakanlah musuh-musuhmu, katanya, ya. Kalau Paulus mengatakan di Roma 12, jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan,
kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi tidak boleh kita berdoa seperti Daud. Karena kenapa Daud berdoa seperti itu? Ya dia tahu bahwa itu ada akar perjanjian daripada Allah kepada mereka, bangsa Israel, bahwa Tuhan akan mengutuki orang-orang yang mengutuki mereka. Ya, gitu. Jadi dulu ada pernah seorang seorang tokoh agama berdoa ya. Dia bilang, ya Allah, hukumlah mereka, ya buatlah hidup mereka menjadi susah, jangan kasih rezeki buat mereka, katanya. Doanya kepada untuk orang-orang yang tidak dia sukai. Ada kan pernah itu ya, yang viral-viral itu kan, doa yang mengutuki orang lain gitu ya. Nah itulah ya, itulah doa yang ngawur ya, doa yang dilakukan oleh orang jahat namanya itu, ya kan? Karena di luar daripada bangsa Israel tidak boleh mendoakan seperti itu, ya. Karena sekali lagi kita ini beroleh berkat dari Tuhan, berkat keselamatan dari Tuhan itu adalah karena kasih karunia atau karena anugerah, karena kemurahan hati Tuhan. Jadi kita ini memperoleh kebaikan Tuhan ya, bukan karena ada sebuah perjanjian atau sebuah janji, tidak ada. Itu sudah kita baca kemarin ya di Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13, bahwa kita ini bukanlah termasuk bagian dari orang Israel yang menerima janji ya dari nenek moyang. Mereka tidak mempunyai ya suatu pengharapan, dan kita ini dikatakan tanpa Allah di dalam dunia. Itu kapan? Dulu itu kapan? Sebelum Yesus Kristus naik ke atas kayu salib, sebelum Yesus Kristus mencurahkan darahnya di Bukit Kalvari, sebelum Yesus Kristus mati menggantikan kita yang berdosa, sebelum Yesus Kristus menyerahkan nyawanya, sebelum dia bangkit dari kematian, dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Jauh sekali. Kalau orang Israel tidak bisa dikatakan jauh dari Tuhan, karena mereka sudah diikat oleh perjanjian atau covenant daripada Allah melalui nenek moyang mereka. Kalau kita ya telusuri nenek moyang kita, mana pernah ada dokumen Tuhan berjanji pada nenek moyang kita bahwa Tuhan akan menyelamatkan keturunannya. Tidak ada kan? Ada dokumen itu dan tidak ada di Alkitab. Ya, hanya nenek moyang bangsa Israel yang menerima perjanjian bahwa keturunannya, yaitu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel, akan diselamatkan, dan mereka menerima ya sebuah berkat yang khusus sebagai warisan mereka. Di ayatnya yang ke berapa tuh? Ayatnya yang ke-5. Kita lihat ya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat kemana? Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Jadi tanah Kanaan. Jadi mereka mempunyai tanah pusaka, ya, tanah pusaka, negeri, tanah yang dijanjikan Tuhan di bumi ini. Ya, Tuhan nggak ada berjanji kepada kita bahwa Dia memberikan tanah ya secara gratis kepada kita. Beli kalau ingin punya tanah, ya kan, begitu ya, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Ya. Nah, kalau bangsa Israel itu, nggak, mereka itu sudah menjadi pusaka mereka dari Tuhan. Ya, orang lain pun merebutnya, tapi akan dikembalikan lagi kepada mereka. Ya, jadi itu Bapak Ibu Saudara. Di ayat 7 kita lihat ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini. Negeri mana? Ya, negeri Indonesia.
negeri Amerika, negeri Inggris, Australia. Enggak, Bapak Ibu Saudara, ya, yaitu negeri Kanaan. No, ya, Yerusalem sana. Ya, memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, jadi Tuhan itu menampakkan diri di mana? Ya, bukan di Indonesia Tuhan menampakkan diri ya kepada Abraham, tapi di tanah perjanjian namanya negeri Kanaan. Itu nyata apa apa ilustrasi atau itu hanya sebuah gambaran? Tidak, itu secara literal, secara nyata, faktual itu benar. Tanah Palestina di sana yang sekarang dikenal sebagai Palestina itu adalah tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya bangsa Israel melalui nenek moyang mereka. Bahwa mereka akan diam di negeri itu berapa lama? Untuk selama-lamanya. Ya, itu kita sudah lihat berapa kali Tuhan katakan kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub bahwa Tuhan telah menjanjikan itu menjadi negeri, ya, tempat di mana umatnya yang kudus, bangsa pilihannya, orang Israel namanya, orang-orang Israel akan diam di negeri itu untuk selama-lamanya di bumi. Ingat sekali lagi, di bumi, warisan mereka adalah di bumi. Ya, ingat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kan? Ya, datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Jadi pengharapan mereka ada di bumi ini. Ya karena dari awal memang begitu. Tuhan sudah menjanjikan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham sebuah negeri. Nggak mungkin mereka bisa berharap yang lain. Ya, mereka berharap pada apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi di Roma pasal 10, ya, bahwa Allah, ya, di Roma pasal 10 dan pasal 11 bahwa dikatakan suatu saat Tuhan akan kembali kepada umatnya Israel. Sekarang tidak, ya. Bangsa Israel sekarang sedang dalam keadaan tidur. Mereka punya mata tidak melihat, mereka punya telinga tidak bisa mendengar. Karena apa? Karena mereka menyia-nyiakan kesempatan dengan menolak Mesias Yesus Kristus. Mereka menyalibkan Raja yang mulia. Dan itu adalah menjadi sebuah punishment, menjadi hukuman bagi mereka. Sehingga orang Israel, bangsa Israel saat ini bukanlah channel berkat, bukanlah saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham. Ya. Lalu siapa yang menjadi channel berkat? Siapa yang menjadi saluran berkat? Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus saat ini, dari bangsa manapun, tanpa perbedaan, ya, merekalah, kitalah yang menjadi channel berkat, saluran berkat, yang dipakai oleh Tuhan untuk semua orang, melalui apa, Bapak Ibu Saudara? Melalui kesaksian kita kepada semua orang tentang kasih karunia Tuhan Yesus yang telah kita terima. Ya, kalau seseorang belum menerima kasih karunia Tuhan, apa yang mau disaksikan? Bapak Ibu Saudara, yang mau disaksikan harta bendanya. Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, kalau soal harta benda, nggak usah juga percaya pada Yesus. Toh juga masih banyak orang yang memiliki harta benda yang berlimpah-limpah. Benar, Bapak Ibu Saudara? Ya, nggak usah juga percaya pada Yesus. Ya, tolak Yesus, ya, kutuk Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka yang menghujat Yesus Kristus pun saat ini masih juga mereka menjadi orang yang kaya raya dalam harta benda. Itu yang mau disaksikan kepada dunia, Bapak Ibu Saudara. Ya, marilah kita belajar menjadi orang Kristen yang benar, yang tepat, bahwa kita menyaksikan kebaikan Allah kepada kita, ya, yaitu terutama tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan dengan segala berkat yang dikaruniakan pada kita. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara,
janganlah lupa kepada akar daripada keselamatan kita yang harus kita saksikan, yaitu apa? Salib. Amin. Salib Kristus. Di mana di salib itulah semua dosa kita ditanggungnya, semua kesalahan kita ditanggung Kristus, dan dia rela membayar itu dengan lunas melalui darahnya yang tercurah di Bukit Kalvari. Dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, ya kitalah yang berdosa, kita yang bersalah, tapi dia mau menggantikan kita menerima hukuman itu. Supaya apa? Supaya kita dimerdekakan dari dosa, kita dibebaskan, dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa. Itu yang menjadi kesaksian kita. Apa semua orang mempunyai kesaksian itu? Tidak. Hanya mereka yang telah menerima anugerah Tuhan, hanya mereka yang telah percaya kepada kasih karunia Tuhan, hanya mereka yang sudah yakin pasti diselamatkan, yang memiliki kesaksian itu, dan yang terpanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapapun orang yang percaya bisa menyaksikan itu, ya. Tidak tergantung dia menjadi orang yang kaya atau yang miskin. Karena apa? Karena kesaksian itu dikuatkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Di dalam Kristus itulah kekayaan kita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Amin. Tapi itu sudah dibeli dengan darah Yesus, lunas, dibayar. Dan itu menjadi warisan kita sampai selama-lamanya. Iblis, kuasa kegelapan, kuasa roh jahat tidak bisa mengambil itu dari diri kita. Karena Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam kehidupan kita sebagai jaminannya. Yaitu jaminan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, keadaan dunia ini, keadaan sekitar, lingkungan, atau alam, apapun tidak bisa ya menghilangkan kasih karunia Tuhan itu dari diri kita. Karena itu adalah pemberian Allah. Ya, itu adalah kasih karunia Allah, anugerah Allah yang dikaruniakan kepada kita melalui Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selamanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita untuk selamanya. Amin. Jadi kita bisa yakin tetap hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu Saudara, walaupun di dunia ini kita tidak harus memiliki segala sesuatu dan tidak mungkin juga memiliki segala sesuatu. Tapi di dalam Yesus kita memiliki segala sesuatu yang terbaik. Amin. Ya jangan lupa itu Bapak Ibu Saudara. Ya, di dunia ini bisa kita kehilangan dompet. Ya kan, mudah-mudahan tidak. Ya kan, nah, kehilangan uang dan sebagainya karena dicuri orang, ditipu orang dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara. Tapi oke, Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan harus membuat kita menjadi kehilangan pengharapan, bukan? Karena apa? Karena pengharapan kita di dalam Kristus itu permanen, ya. Tidak akan ada yang bisa mengambil berkat kita di dalam Kristus Yesus, sebab Dia adalah Tuhan yang berkuasa, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi saya ingin mengajak kita sedikit lagi untuk melihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham ini secara bertahap atau secara berkala itu selalu secara progresif itu selalu dinyatakan oleh Tuhan, baik mulai dari nabi-nabinya ya sampai kepada rasul-rasulnya, ya itu terus janji Tuhan kepada nenek moyang mereka ya sebagai janji yang abadi. Itu selalu diingatkan lagi kepada mereka semuanya ya. Mari kita lihat dulu di zaman rasul-rasul ya. Kita lihat langsung di Kisah Para Rasul 1 ya. Kisah Para Rasul 1 saudara-saudaraku. Mari. Kisah Para Rasul 1 ya, kita tahu disinilah dia detik-detik ya, countdown bagaimana Yesus Kristus akan meninggalkan mereka sesudah Ia bangkit. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Setelah 40 hari
menampakkan dirinya sebagai bukti kebangkitannya kepada murid-muridnya. Lalu tibalah waktunya dia harus terangkat ke sorga. Dan inilah yang sempat diperbincangkan oleh mereka pada saat itu. Oleh Yesus Kristus dan murid-muridnya, yaitu orang-orang Israel. Ya, ayatnya yang ke-6. Judul perikopnya di Kisah Para Rasul 1 ayat mulai dari ayat 6 itu dikatakan di situ tertulis dalam Alkitab berbahasa Indonesia, Yesus terangkat ke sorga. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Siapa yang berkumpul di situ? Bapak Ibu Saudara? Petrus, Yohanes, Yakobus, dan 12 murid yang bersama dengan 120 orang yang berkumpul di ruang atas, ya, di sebuah loteng. Mereka berkumpul di situ dan lalu bertanya kepada Yesus. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Kerajaan bagi Israel, tidak disebutkan kerajaan bagi seluruh bangsa di dunia atau bagi kerajaan bagi semua orang, tidak, bagi Israel, ya. Dan saudara dan saya bukan Israel, bukan? Ya, kita bukan Israel, kita adalah bangsa yang lain. Kita Israel terdiri dari 12 suku, tapi kita bangsa lain mempunyai suku-suku sendiri, ya, tidak termasuk kewargaan Israel. Jadi jelas sekali mereka di sini, ya, menunjukkan kepada akar pengharapan mereka, yaitu perjanjian Allah dengan Abraham yang di Kejadian pasal 12 tadi, ya. Nah, bahwa kepada bangsa Israel telah dijanjikan sebuah kerajaan sorga bagi mereka di bumi ini. Nah, maka jawab Yesus ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu pasti terjadi, tapi Tuhan Yesus tidak memberitahu pada mereka apakah pada saat itu atau pada saat masa yang akan datang. Dan ternyata kita sekarang tahu, bukan pada saat itu, ya, pada saat Yesus mau berangkat ke surga, tapi nanti di masa yang akan datang baru, ya, kerajaan itu akan dipulihkan bagi mereka, bagi Israel. Ayatnya yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini tempat ini nyata atau sebuah ilustrasi, atau ini sebuah kiasan Bapak Ibu Saudara? Ya, apakah tempat-tempat ini nyata? Yerusalem, Yudea, Samaria, itu nyata atau tidak? Ya, itu nyata. Ya, jangan bilang itu adalah kiasan. Siapa bilang itu kiasan? Ya kan? Itu nyata Bapak Ibu Saudara. Ya, Yerusalem itu nyata, sebuah tanah negeri, ya, yang ada di Timur Tengah sana, ya, di Israel sana. Seluruh Yudea juga di sekitarnya, Samaria, kemudian baru sampai ke ujung bumi. Jadi itu adalah merupakan prosedur, ya. Jadi itu adalah merupakan standar operasional sistem operasional daripada pelayanan Tuhan kepada bangsa Israel. Harus mulai dari mana? Dari Yerusalem, kemudian lanjut kepada Judea, kemudian ke Samaria, baru ke ujung bumi Bapak Ibu Saudara, ya. Apakah pelayanan kita dimulai dari situ? Ya tidak. Ya, karena kita berbeda, ya, bahwa kita ini adalah orang-orang dari bangsa lain yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah di mana saja dan kapan saja, kepada siapa saja, dalam situasi yang bagaimana saja, kita bisa memberitakan kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, itu tanpa dibatasi oleh tempat, geografis, dan sebagainya. Tapi kalau orang Israel tidak bisa. Mereka tidak bisa memulai pelayanan mereka dari bangsa lain. Kalau Tuhan memulai kerajaannya mulai dari bangsa Israel, ya, itu harus selalu pusatnya dari mana? Dari Yerusalem.
Kenapa demikian? Ya itu janji Tuhan kepada nenek moyang mereka. Ya kan Bapak Ibu Saudara. Ya berbeda dengan kita, akar daripada janji keselamatan kepada kita bukan melalui nenek moyang, tidak, tapi melalui salib Kristus. Amin. Ya, melalui salib Kristus, karena salib Kristus ya mengaruniakan, menyalurkan berkat tanpa batas, tanpa perbedaan suku dan bangsa saat ini, tanpa perbedaan kedudukan sosial, tingkat sosial, tidak ada, tanpa perbedaan warna kulit, bahasa dan sebagainya. Ya, siapa saja yang percaya, mereka berhak untuk menerima berkat yang berlimpah dari anugerah Tuhan melalui pencurahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi kepada bangsa Israel, kita sudah lihat bahwa dikatakan mereka akan menjadi saksi mulai dari mana? Dari Yerusalem dan seterusnya. Mereka punya pusat sebagai titik di mana mereka memulai pelayanan mereka. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, sesudah Yesus mengatakan hal yang tadi, ya di ayat 8, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dan pandangan dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ya murid-murid itu, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ya, melihat ke langit karena Yesus terangkat ke surga, berarti surga ada di atas. Ya, dan Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Akan datang kembali. Ya, itu janji Tuhan kepada orang Israel, memulihkan mereka ya dengan cara yang sama. Caranya bagaimana? Yesus yang terangkat dari Bukit Zaitun, dia juga nanti akan kembali datang kedua kali dari Bukit Zaitun. Benar ya? Zakaria pasal 14 itu telah menubuatkan itu, Nabi telah menubuatkan itu, dan kemudian ditegaskan lagi, dikonfirmasi lagi oleh Yesus Kristus pada saat dia naik ke surga itu, dia juga naik dari Bukit Zaitun. Ya, dari mana kita tahu itu? Ayat 12-nya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat luar biasa, kita lihat di sini bahwa ya kita memahami sekarang bahwa akar daripada perjanjian Allah kepada bangsa Israel melalui perjanjian kepada nenek moyang mereka pada Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak pernah dihapuskan. Itu tidak pernah di-stop. Ditunda, iya. Kenapa ditunda? Karena mereka tidak menerima Mesias, Yesus, Raja mereka. Mereka malah menyalibkannya. Dan itu menjadi hukuman ya bagi mereka. Dan sementara waktu orang Israel ditinggalkan oleh Tuhan. Selamanya ditinggalkan? Tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ditinggalkan karena apa? Karena mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi suatu saat Yesus Raja, Mesias akan kembali kepada mereka. Amin. Ya, itu pada saat Yesus nanti datang kedua kali. Seperti yang dijanjikan ini kepada murid-muridnya pada saat itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang saya mengajak kita untuk melihat satu bagian lagi, ya, yang terakhir ini, yaitu di dalam Kolose pasal 1 ayat 24. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Ya, Kolose pasal 1 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Ya, kiranya ini menjadi berkat yang besar buat Bapak Ibu Saudara untuk melihat keunikan daripada ya perlakuan Tuhan atau perkenanan Tuhan kepada kita saat ini, itu benar-benar
ya sangat unik, ya unik dan sangat penuh dengan kejutan yang sangat luar biasa, karena anugerah Tuhan itu ya kita terima benar-benar bukan karena sesuatu yang bisa kita andalkan dari diri kita, tetapi semuanya diberikan oleh karena kemurahan hati Tuhan semata-mata, ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-24. Saya membaca ya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, ya. Kolose pasal 1 ayat 24, saya mulai. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Siapa aku dan siapa kamu di sini? Aku di sini adalah Rasul Paulus dan kamu di sini adalah kita, ya. Kita bangsa-bangsa lain, kita orang-orang percaya, pengikut Kristus, ya, anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima anugerahnya, adalah anggota tubuh Kristus, keluarga Allah yang sangat terberkati, yaitu jemaat tubuh Kristus saat ini. Ya, itu kata kamu di sini. Kita, ya. Ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi Rasul Paulus adalah rasul bangsa lain, rasul kita, untuk meneruskan sepenuhnya apa yang difirmankan Allah kepada kita. Maka kita harus tahu apa yang difirmankan Allah kepada kita. Amin. Sebabnya kita mau belajar dan duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan agar kita tahu. Apa yang harus kita tahu? Ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudusnya? Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kenapa kita jadi orang-orang kudusnya Tuhan? Karena darah Kristus telah menguduskan kita. Bukan karena perbuatan kita menjadi kudus. Mana bisa ada orang kudus karena perbuatannya? Coba, ayo, siapa dia? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada orang yang bisa menjadi kudus karena usahanya sendiri, karena perbuatannya, tidak bisa. Karena semua manusia itu dekat dengan kejatuhan. Ya, manusia itu dekat dengan dosa. Tapi darah Yesus Kristus telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, menyucikan kita. Darahnya itu berkuasa dan itu sudah dinyatakan kepada kita melalui iman kita kepada firman-Nya, kepada Injil-Nya. Maka dikatakan, dinyatakanlah rahasia itu yang berabad-abad lamanya tersembunyi, ya. Itu artinya tidak ada di dalam nubuatan, ya. Tidak ada di dalam nubuatan karena masa depan daripada bangsa Israel tadi kita sudah lihat, itu bukan rahasia. Itu sudah dinyatakan di dalam kitab-kitab para nabi perjanjian lama. Tapi yang kepada kita saat ini, ya, berkat yang besar kepada kita saat ini, kemurahan hati Allah yang dinyatakan kepada kita saat ini. Kita siapa? Kita bangsa-bangsa lain ini, yang bukan Israel ini, ya, kita orang-orang yang percaya kepada Kristus ini, dikatakan kepada kita itu adalah sebuah rahasia yang dibukakan. Apa itu rahasia yang dibukakan, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, dikatakan ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Amin. Kristus Yesus yang disalibkan adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Oh, salib bukanlah hukuman buat kita. Amin. Kalau bagi bangsa Israel, salib adalah hukuman, ya. Salib adalah hukuman bagi mereka. Saliblah yang membuat mereka tersandung karena mereka tidak seharusnya menyalibkan Mesias, bukan? Itu kan janji Tuhan.
untuk mereka terima, tapi mereka tolak. Nah, itu menjadi ya hukuman buat mereka. Tapi bagi kita, ya kita bangsa lain, kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, salib adalah kemuliaan kita, kebanggaan kita. Bukan perbuatan kita, kebanggaan kita. Enggak ada tuh, ya kan Bapak Ibu Saudara. Ya, enggak ada itu, ya. Kebanggaan kita adalah perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya kan? Jangan ada orang yang membangga-banggakan perbuatannya. Begitu ya. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9 jelas mengatakan itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, ya, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, yang menyombongkan diri. Ya, jadi harusnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena yang tadinya kita tidak ada diperhitungkan janji Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena tidak ada perjanjian pada nenek moyang kita. Ya, perjanjian Allah tidak ada covenant. Tapi syukur, puji Tuhan, Yesus Kristus anak Allah mau rela sepenuhnya ya naik di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa kita melalui kematiannya. Dia rela mati menggantikan kita. Itulah akar daripada keselamatan kita. Amin. Salib Kristuslah akar daripada keselamatan kita. Makanya kita memberitakan tentang salib. Karena disitulah keselamatan Bapak Ibu Saudara. Bukan di hal-hal yang lain. Tidak. Ya. Iman kepada salib Kristus itu adalah sebuah rahasia. Ya, kenapa? Rahasia yang dibukakan kepada kita dan kepada semua orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin bersaksi kepada orang lain tentang berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup manusia adalah apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, yaitu dia mati mengampuni segala dosamu, segala dosaku, segala dosa semua orang, dan itu sebabnya diberikanlah keselamatan sekarang dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Bukan usahamu, bukan perbuatanmu, itu tidak akan berhasil. Amin. Yang berhasil adalah diperhitungkan oleh Allah Bapa. Ya, Allah Bapa mengatakan kepada Yesus Kristus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan kepada manusia Allah berkenan, pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Manusia semua sudah berdosa, tapi siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, anak tunggal Allah, pasti beroleh hidup yang kekal. Menjadi berkenan, itu yang disebut dengan dibenarkan. Jadi benar. Tadinya enggak benar, ya. Tapi karena apa tidak benar? Karena dosa. Tapi karena Yesus sudah menanggung segala dosa kita, maka kita di dalam Yesus menjadi benar. Jadi yang Allah Bapa lihat adalah bukan diri kita lagi yang Allah lihat, tapi Yesus anaknya yang tunggal. Dan karena kita sudah ada di dalam Yesus, maka kita menjadi dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Itu yang dimaksud Paulus di sini, rahasia. Ya Bapak Ibu Saudara. Kalau bangsa Israel, mereka akan dipermuliakan pada saat nanti Yesus datang kedua kali. Karena itu adalah janji Allah pada nenek moyang mereka. Tapi kalau kemuliaan kita adalah di dalam Yesus Kristus yang disalibkan. Disitulah yang disebut dengan rahasianya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 28. Dialah, Yesuslah yang kami beritakan, salibnya lah yang kami beritakan, yang kita beritakan. Amin. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Amin. Ya. Jadi memimpin orang kepada kesempurnaan, bukan di luar Kristus. Nggak ada kesempurnaan di luar Kristus. Di luar Kristus adalah keberdosaan, kebercacatan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dalam Kristus, ya dikatakan memimpin orang di dalam kesempurnaan dalam Kristus. Ya, kita sempurna di dalam Kristus. Amin. Bukan di dalam diri kita, bukan di dalam usaha kita, bukan di dalam perjuangan kita. Mana mungkin ada sempurna? Tak mungkin, ya kan, itu bercacat. Maka kita jalanilah hidup kita di dalam kehidupan yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Ya, ayat 29, itulah yang kuusahakan dan yang kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku, kata Rasul Paulus. Dan juga yang dengan kuat bekerja di dalam diri kehidupan saudara dan saya. Amin. Bukan hanya di dalam diri Paulus, karena Allah itu juga bekerja, Allah yang sama, Yesus Kristus Tuhan yang sama, bekerja melalui kehidupan jemaatnya yang kudus, melalui anak-anak Tuhan, kita semua yang telah ditebus, kita anggota tubuhnya, ya Kristus bekerja melalui kesaksian kita tentang kasih karunia-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sangat luar biasa pagi hari ini, kita kembali melihat lagi bagaimana begitu terang benderang firman Tuhan mengatakan akar segala berkat kita adalah di dalam salib Kristus, melalui salib Kristus, di mana salib Kristus adalah penebusan akan segala dosa dan kesalahan kita, dan itu sudah dilakukannya. Kita telah dibebaskan dari kuasa maut, dari kuasa dosa, dari kuasa hukum Taurat, dan dari kuasa penguasa di udara, dan kita dimerdekakan, telah dimerdekakan di dalam kasih-Nya yang sempurna. Kita bebas untuk mengekspresikan sukacita kita, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, selagi kita diberikan kesempatan melayani Dia. Amin. Karena hidup ini adalah sementara, dan hidup ini adalah kesempatan. Puji Tuhan, marilah kita pergunakan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, karena waktunya suatu saat nanti kita juga tidak akan bisa lagi ya melakukan atau menunaikan tugas yang dipercayakan Tuhan kalau Tuhan sudah datang menjemput kita. Tapi sekarang adalah waktu perkenanan itu. Diberkatilah semuanya Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini hari di mana kita siap untuk menjalani segala tugas kita dengan semangat motivasi, karena kita telah diberkati oleh Tuhan dengan segala kebaikannya. Mari kita berdoa dan bersyukur. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa Tuhan mengasihi kami. Kami yang dahulu tidak layak, tapi sekarang dilayakkan. Kami dulu adalah orang yang berdosa, sekarang kami telah dikuduskan, telah menjadi orang-orang kudus-Mu. Dulu kami adalah orang yang tanpa Kristus, sekarang kami adalah anggota tubuh Kristus. Dulu kami jauh dari Tuhan, tapi sekarang kami begitu dekat dengan Tuhan, karena kami adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kami sangat bersyukur ya Bapa di surga. Dulu kami tidak mendapatkan pengharapan itu, tapi sekarang kami memperoleh pengharapan, kemuliaan, segala berkat rohani di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kami mempunyai warisan yang tetap, mempunyai warisan yang permanen di dalam Kristus Yesus, dan tidak ada yang dapat mengambilnya. Karena Kristus telah menebus kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur diberkati semua saudara kami yang telah berkenan membuka hati dan pikirannya, menyediakan waktunya dengan baik, bersyukur dan menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, sekali lagi selamat pagi. Ya, shalom buat kita semua. Salam kudus. Amin.